Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Bupati, yang sama kami hormati Pak Wakil Bupati, tim asesor dari provinsi yang sudah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, para asisten, pansel. Di sini Pak Bupati ada pansel dari Malaka, Inspektorat Kabupaten Malaka, para pejabat administrator beserta seleksi terbuka JPT yang kami hormati. Pak Bupati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, rangkaian seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Belu sudah kita mulai berproses sejak beberapa waktu yang lalu. Dengan dikeluarkannya rekomendasi dari Komisi ASN, proses hari ini kita lanjutkan dengan proses kompetensi. Beberapa uji kompetensi akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan. Jadwalnya sudah di tangan kami. Hari ini Pak Bupati, pembukaan sebelum mulai mohon arahan dari Pak Bupati dan mungkin Pak Wakil. Sebelumnya Pak Bupati, kami laporkan jumlah ada 5 JPT yang kita buka, tetapi 1 jabatan itu tidak memenuhi syarat. Jadi para pendaftar itu tidak memenuhi syarat rekam jejak, yaitu jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Itu dari laporan yang disampaikan ada 5 pejabat administrator yang mendaftar, tetapi setelah diteliti rekam jejaknya syaratnya tidak terpenuhi, sehingga kami sudah berkoordinasi melaporkan hal itu kepada Komisi ASN. Kita mengambil opsi untuk melanjutkan yang 4 ini, yaitu yang pertama adalah jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kedua adalah jabatan Kepala Dinas Pertanian dan jabatan Kepala Dinas Pertanian. Yang ketiga adalah jabatan Kepala Dinas Perizinan, dan yang keempat adalah jabatan Inspektorat. Kehadiran tim asesor di sini akan sekitar 3 atau 4 hari Pak Bupati, dan lengkap dengan laporan nanti pada hari Sabtu mereka akan menyampaikan kepada kami melalui presentasi hasil hari ini. Ada beberapa ujian yang akan ditempuh sebelumnya. Setelah itu minggu depan mungkin kami akan mulai dengan wawancara tahap akhir. Setelah itu kami akan menyampaikan hasilnya kepada Pak Bupati. Dari 4 jabatan yang dilamar, ada 15 pejabat administrator yang sudah menyampaikan dokumen dan memenuhi syarat, tetapi pada pagi hari ini hanya ada 13 Pak Bupati. Yang 2 itu setelah kami konfirmasi mengundurkan diri, dan ini sesuai administrasi akan dibuatkan surat pernyataan untuk kita sampaikan juga kepada Komisi ASN. Karena sekali lagi seluruh tahapan mulai dari proposal sampai dengan pelaksanaan itu dipantau langsung oleh Komisi ASN. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Badan Kepegawaian Provinsi yang telah menugaskan tim untuk hadir di sini. Pak Bupati, dapat kami sampaikan bahwa jadwal asesor ini sangat padat. Mereka melayani seluruh NTT dan juga ada beberapa daerah di luar Provinsi NTT. Tapi puji Tuhan dalam koordinasi komunikasi ini asesor hari ini berada bersama-sama dengan kita untuk membantu panitia seleksi mendapatkan 4 pejabat untuk mengisi lowongan itu. Untuk itu Pak Bupati, sebelum kegiatan ini kami mulai, kami mohon arahan dari Pak Bupati. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Bupati, Sekda, pimpinan OPD Badan, para asesor, terima kasih sudah membantu kami dan hadir di Kabupaten Belu. Para peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu tahun 2023 yang saya hormati, saya kasihi. Jadi pertama minta maaf karena saya terlambat, pagi-pagi harus periksa pasien di rumah sakit umum dulu. Kemudian dari sana kita harus melaunching buku untuk pedoman untuk screening atau untuk penata laksanaan di bidang maternal dan neonatal di Kabupaten Belu.
bersama dengan USAID Momentum untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal di Kabupaten Belu, sehingga saya terlambat hadir di sini. Yang kedua, sesuai dengan yang disampaikan Sekda tadi, bahwa kita memasuki tahap seleksi. Dari seleksi administrasi sudah hadir di depan kita atau di dalam ruangan ini, atau yang mengikuti seleksi ini ada 15 orang yang semuanya adalah ASN yang punya pengalaman, punya reputasi, punya rekam jejak, dan punya kemampuan secara administrasi lolos di sini. Dinas Perumahan 5 orang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 orang, Dinas DPM PTSP 6 orang, perizinan, dan Inspektorat 4 orang. Ya, 2-nya dari Malaka. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang baik, seleksi terbuka, sehingga kita mengikuti proses ini dengan konsentrasi dan dengan semangat motivasi yang baik untuk mengisi jabatan yang kosong di Kabupaten Belu, dan akan terpilih dari 15 orang ini 4 orang yang akan memimpin 4 OPD di Kabupaten Belu ini, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kadang-kadang kita berlomba di dalam kompetisi, tetapi dalam bekerja kadang-kadang ada hambatan di sana sini. Kadang-kadang ada yang punya kemampuan di dalam konsepnya hebat, tetapi di dalam eksekusinya lemah, dan seterusnya. Berbagai macam variabel yang memungkinkan kita untuk bekerja secara baik, kadang-kadang dalam pelaksanaannya tidak gampang-gampang amat, termasuk menjadi bupati. Ya, semua orang mau jadi bupati semua, tetapi kadang-kadang sudah duduk di sini kita mengalami kesulitan dengan berbagai macam hal. Ya, oleh karena itu hari ini laksanakan kegiatan ini dengan riang gembira, berdoa dulu dan lakukan ini secara baik. Saya percaya bahwa kita akan menilai dari tim penilai asesor dari provinsi dan dari kabupaten, akan melakukan tugas-tugasnya secara terukur. Ya, oleh karena itu semua hasil yang kita dapatkan nanti akan kita ikuti hasilnya, dan dari 15 orang pasti keluar 4 orang. Ya, oleh karena itu 11 pasti tidak mendapat kesempatan pada periode ini di 4 bidang yang kita lakukan seleksi terbuka ini. Ya, iya. Pasti nanti akan ada ketidaknyamanan dan pertanyaan biasa dalam seleksi apapun, pertanyaan macam-macamnya. Tetapi ini kita serahkan kepada mekanisme ini, ya, dan kita ikuti semua kegiatan ini dengan baik, sebaik-baiknya. Ya, siapapun yang terpilih di sana, siapapun yang mendapat amanah untuk mengemban tugas yang berat ini, mudah-mudahan sesuai dengan seleksi yang kita lakukan ini, mekanisme yang kita tempuh ini menghasilkan sesuatu yang baik bagi Kabupaten Belu. Saya kira itu yang kita pesankan, dan ini objektif, silakan ya, lakukan sebaik-baiknya, ikuti semua proses yang di sini ya, dan akan kita terima hasilnya sesudah selesai semua. Semua sehat ya? Kalian? Ya. Sudah makan semua ya? Ya, pasti ada tegang ya. Saya sendiri waktu ya setiap kali menghadapi begini kan sudah tegang-tegang, tapi sudah santai saja ya. Tegang nanti malah repot gitu ya. Jadi lakukan dengan riang gembira saja ya, dan saya juga berdoa mudah-mudahan bisa menyelesaikan semua tugas yang dilakukan hari ini dengan sebaik-baiknya ya. Pak Wakil, ya, Pak Sekda ya. Cukup kan? Ya. Saya kira demikian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan selamat melakukan atau mengikuti seleksi terbuka ini.
Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kalau lapar makan, kalau haus minum. Ya. Santai-santai. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bupati. Dengan demikian, ini kita tidak berpanjang lagi. Selamat mengikuti. Ada hal-hal yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan seleksi ini disampaikan kepada panitia. Dengan demikian selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akan disampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Pejabat Pengawas kami, Pak Iko. Persilakan. Baik, selamat siang ya sekarang ya. Masih semangat? Oke. Saya tidak menyampaikan banyak. Saya hanya ingin memperkenalkan Assessment Center Badan Kepegawaian. Assessment Center Badan Kepegawaian daerah ini dari tahun 2020 terakreditasi A oleh Badan Kepegawaian Negara. Selain itu juga Badan Assessment Center juga telah terstandarisasi oleh 3 ISO 37001 itu terkait dengan anti penyuapan, kemudian 9001 tentang manajemen mutu, dan 27001 2016 terkait dengan keamanan data. Terkait dengan itu, saya juga ingin menyampaikan apa yang tadi Bapak Bupati sampaikan, bahwa tim asesor kami pasti akan bekerja dengan profesional dan objektif. Jadi apapun yang Bapak Ibu hasilkan hari ini, itu pasti akan disampaikan seperti hasilnya. Jadi tidak usah lagi kita berpikir ada A dan B di belakang itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tim asesor kami ini bekerja dengan objektif dan profesional. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih. Undang-undang sehingga membutuhkan rekomendasi dari KSN. Seluruh tahapan yang ada itu sudah sesuai dengan ketentuan, dan kini saatnya kita mulai dengan kegiatan pelaksanaan penilaian kompetensi. Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ini kita menggunakan metode assessment center, itu multi asesor dan multi simulasi, sehingga kami yang datang di sini tim, tidak bisa satu orang saja yang datang untuk menilai kompetensi Bapak dan Ibu, untuk menjaga objektivitas. Lalu untuk melihat konsistensi perilaku yang muncul, kompetensi yang muncul itu kami menggunakan beberapa simulasi, sehingga tidak hanya satu tes, satu simulasi saja. Jadi kalau yang tesnya hanya satu, asesor yang datang itu hanya satu, itu bukan assessment center. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang lebih ada 4 penilaian, yaitu rekam jejak, itu sudah dilakukan. Yang kedua, penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang hari ini akan kita laksanakan. Dilanjutkan dengan penilaian kompetensi bidang, nanti bersama pansel, dan juga wawancara akhir dengan pansel. Jadi ini tahap kedua, masih ada 2 tahap lagi nanti. Kemudian penilaian kompetensi ini kita akan merujuk pada standar kompetensi yang ditetapkan dalam Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi. Yang di akhir ini itu ada di alternatif di bawah ini, dari A, B, C, D sampai F. Nah, untuk soal ini kira-kira menurut Bapak Ibu jawaban yang benar ada di mana? Alternatifnya mana? C. Ya, benar sekali. Ada di jawaban di C. Kenapa C? Karena kita lihat bentuk dari lingkaran ini, dari kiri ke kanan dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, sehingga jawaban benar yang untuk mengisi di sini adalah C. Oke. Nah, Pak Kevin, saya minta bantuan untuk membagikan nomor soal dan nomor jawaban masing-masing satu ke setiap peserta. Bapak Ibu jangan dulu dibuka lembar jawaban dan nomor soalnya. Permasalahan yang ada itu ada di soal. Jadi sebelum kerja kita baca kembali soal, mengerti arahannya, baru kita kerjakan. Perlu kami sampaikan bahwa kami kepingin melihat solusi. Jadi solusi yang Bapak Ibu bisa berikan untuk mengatasi persoalan yang ada.